untuk joining kelas rutin kita. Ini hari ini yang sesi kelima ya, gitu. Lalu berarti tinggal 2 sesi lagi nih sama hari ini. Tapi jangan sedih, nanti akan kita adain lagi juga ngadain kelas rutinnya. Topiknya pasti beda sama yang sudah kita punya saat ini, gitu. Jadi ditunggu aja, dipantau di sosmednya Blok F ataupun juga Berita Bangsa. Well, boleh langsung dimulai, Devon? Aku bantuin admitin yang masuk ya. Oke, kita mulai dulu. Ya, saya share screen-nya. Oke, selamat malam, selamat datang teman-teman. Thank you udah join kelas kita nih. Hari ini kita akan belajar tentang membuat dan mendeploy smart contract menggunakan Solidity. Nah, sedikit perkenalan. Nama saya Yevonael Andrew, salah satu co-founder di Berita Bangsa Academy juga. eh, Pendidikan saya tuh S1-nya teknik sipil, baru kemudian melanjutkan ke bidang IT. Nah, pengalaman kerja sebelumnya ada di Sakuru Labs, itu di Singapura, Paket System, dan UNDP, itu United Nations Development Labs. Terus kemudian saat ini saya bekerja di salah satu centralized exchange di Indonesia juga, dan cukup banyak melakukan global presentation. Jadi terakhir itu saya ke Rusia untuk melakukan presentasi di sana. Nah, tujuan kita bikin Pelita Bangsa itu bukan saja supaya teman-teman dapat ilmu, tapi juga teman-teman dapat mentoring dan kerjasama kita dengan Blog Dev ini, teman-teman juga bisa dapat komunitas nih, komunitas yang punya minat yang sama dan harapannya ke depannya bisa saling kolaborasi antar antar member yang ada di dalam komunitas tersebut. Nah, jadi teman-teman yang belum join Telegramnya Blog Dev, pastiin teman-teman join di Telegram Blog Dev karena di sana banyak sekali informasi-informasi yang sangat berguna, termasuk event-event Web3 yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah hari ini kita akan ya pertama-tama kita akan review dulu apa sih itu Web3, aplikasi Web3, dan kita akan hands-on. Hands-on kita itu membuat dan mendeploy smart contract. Nah, di minggu depan, teman-teman akan belajar bikin front end-nya dan mengintegrasikannya dengan smart contract. Jadi hari ini kita fokus di smart contract-nya, minggu depan teman-teman bikin interface front end untuk smart contract tersebut. Oke, nah rekomendasi eh, mencatat. Jadi kalau teman-teman ada ketemu key point yang membingungkan, dicatat. Dan saya sangat menyarankan teman-teman punya dual screen ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih pakai satu monitor, boleh tuh beli monitor lagi. Jadi lebih enak. Satu layar bisa nonton tutorial atau ikut kelas seperti ini. Satu layarnya lagi bisa hands-on. Jadi teman-teman nggak perlu switch window terus-menerus. Gitu. Nah, kemudian di aktif, kalau ada pertanyaan apapun, silakan chat di Zoom chatnya aja. Nanti saya akan menjawab jika pertanyaan relevan dengan topik yang dibawakan. Kalau kurang relevan, nanti akan dijawab di akhir sesi. Oke, em, ya kita pertama-tama review dulu apa sih itu Web3. Nah, mungkin teman-teman kalau udah di dunia Web3 atau teman-teman dari kripto, itu pasti pernah dengar istilah Web3. Nah, tapi sebenarnya Web3 dan blockchain itu ada sedikit perbedaan. Jadi mereka itu bukan terminologi yang sama sebenarnya. Nah, Web3 itu perkembangan dari Web 1 dan Web 2, Web 1 dan Web 2. Di mana kalau Web 2 itu aplikasi-aplikasi sekarang nih yang teman-teman pakai kayak Spotify, X, Facebook. Nah, itu Web 2. Nah, bedanya dengan Web 3 apa sih? Web 3 kayak DApp atau DEX. Pada intinya, Web 3 ini menggunakan teknologi blockchain. Nah, karena dia menggunakan teknologi blockchain, artinya teman-teman memiliki data teman-teman itu sendiri.
Jadi ownership datanya itu ada di tangan teman-teman, bukan di tangan company atau di tangan developer yang membuat aplikasi tersebut. Nah, jadi Web3 itu adalah web yang dibangun di atas teknologi blockchain-nya. Nah, di Web3 itu sendiri juga banyak sekali teknologi-teknologinya nih. Ada yang kita sebut sebagai layer one, itu Ethereum, Solana, Polkadot, dan lain-lain. Kemudian ada layer 2 ini seperti Polygon, Arbitrum, Optimism. Kemudian masih banyak lagi teknologi-teknologi lain. Eh, nah, ini yang perlu dipelajari kan banyak sebenarnya. Tapi yang kita akan fokus itu di Solidity, yaitu Ethereum-nya dulu. Nah, keuntungan kita belajar Solidity apa sih dibanding Solana misalkan? Karena Ethereum menggunakan Solidity, dan Solidity ini digunakan di banyak eh, jaringan blockchain, teman-teman cukup tulis sekali dan bisa deploy berkali-kali di jaringan blockchain yang berbeda, seperti Optimism, Arbitrum, Polygon, Base, Binance Smart Chain, dan lain-lain. Itu semua mereka menggunakan bahasa Solidity juga. Jadi teman-teman cukup ngeprogram sekali, tapi bisa deploy di jaringan blockchain yang berbeda-beda. Jadi itulah alasan kita belajar Solidity dulu. Nah, untuk sekedar info, teman-teman kalau follow Instagramnya Prita Bangsa, di sana kita juga mengadakan mini workshop atau workshop mini bootcamp atau mini workshop menggunakan teknologi lain. Jadi stay tune juga di Instagramnya Prita Bangsa. Nah, sekarang definisi smart contract itu apa sih? Teman-teman udah banyak mendengar smart contract. Pada intinya, smart contract itu adalah mendigitalisasi atau mentokenisasi underlying asset menjadi sebuah token dengan menggunakan smart contract. Nah, maksudnya apa sih? Di sini underlying asetnya itu ada banyak. Ada misalkan real estate, itu kita kenal dengan istilah RWA, atau kita bisa tokenisasi eh, kalau Ethereum itu dia tokenisasinya itu sebenarnya algoritma. Jadi algoritma yang ditokenisasi itu dijadikan koin itu. Nah, kemudian eh, kalau meme coin itu apa sih yang ditokenisasi? Nah, meme coin itu sebenarnya dia mentokenisasi ke popularitas dan community. Jadi sebenarnya apapun itu bisa ditokenisasi menggunakan smart contract dan nanti smart contract itu bisa didistribusikan ke orang-orang lain dengan menukarkan Ethereum mereka menjadi token atau koin tersebut. Nah, ini mungkin agak panjang penjelasannya, tapi saya akan ringkas sedikit. Jadi bedanya Web2 dengan Web3 adalah jika Web2 kita tuh punya centralized database. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini Web2 nih, eh, ketika orang mau mengakses Web2, yang dia akses itu sebenarnya adalah database sentral, ya. Sedangkan jika kita menggunakan Web3 yang menggunakan teknologi blockchain, cara dia mengakses aplikasinya gimana? Dia akan berinteraksi dengan smart contract, di mana smart contract ini akan dieksekusi di node-node yang ada di seluruh dunia. Ya, node-node ini tersebar di seluruh dunia. Keunggulannya apa? Yang pertama, kita bayangkan skenario jika Web2 database
sentral ini mati. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengakses layanan ini. Ya, itu di web tuh. Jadi kalau database-nya mati, kita nggak bisa mengakses layanan ini. Tapi di dalam Web3, misalkan yang ini mati, oke? Apakah teman-teman masih bisa mengakses? Masih bisa, karena masih ada node-node lain yang tersebar yang menampung data yang sama, sehingga teman-teman masih bisa mengakses aplikasi Web3 ini. Nah, itu keunggulan pertama. Ada nggak keunggulan lainnya? Ada lagi. Keunggulan lainnya adalah kalau di Web2, misalkan saya ini hacker, ya, saya ini hacker, kemudian saya mau ubah data ini, oke? Saya ubah data ini, artinya data ini berhasil saya manipulasi. Sedangkan jika menggunakan Web3, kalau saya mengubah datanya di satu node ini, apakah akan berdampak? Tentunya tidak. Karena kalau di Web3, kalau saya mau memanipulasi data, saya harus mengubah semua data yang ada di dalam node-node ini. Jadi saya harus mengubah ini, saya harus mengubah ini, saya harus mengubah ini. Nah, itu kan nggak mungkin dilakukan. Karena ini nggak mungkin dilakukan, inilah yang menjadikan Web3 ini secure, kita sebut sebagai keamanannya tinggi, secure, dan juga immutability, artinya tidak bisa dirubah. Oke? Ketika data ini ditulis, dia tidak bisa lagi diubah, kecuali semua node sepakat untuk merubah data tersebut, which is hampir tidak mungkin terjadi. Gitu. Nah, keunggulan inilah yang menyebabkan blockchain itu tuh sangat populer dan terus diminati oleh institusi-institusi besar di seluruh dunia. Gitu. Makanya teknologi blockchain ini ya kita bilang nggak akan mati lah dalam waktu dekat. Makanya teman-teman yang hari ini ikut mini workshop ini yang belajar, kalau teman-teman bisa masuk ke dalam bidang ini, itu merupakan suatu opportunity yang sangat luar biasa menurut saya. Gitu. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan konsep Ethereum Virtual Machine. Jadi Solidity itu dia ketika kita coding dengan Solidity, ini Solidity, ketika kita compile dia, jadi Solidity itu harus di-compile dulu. Ketika kita compile, dia akan melakukan konversi ke dalam EVM. Jadi teman-teman menulis menggunakan bahasa Solidity, kemudian akan dikonversi menjadi EVM. Nah, EVM itu adalah kita bisa bayangkan dia seperti komputer. Ya, kalau teman-teman dari IT mungkin tahu virtual machine, tapi virtual machine ini dijalankan di atas jaringan Ethereum. Jadi teman-teman bayangin, Ethereum itu misalkan ada 1000 node ya. Nah, nanti aplikasi teman-teman itu akan dijalankan di 1000 node ini. Jadi dia ini adalah aplikasi yang mengeksekusi smart contract dan dia sifatnya itu Turing complete, artinya secara teori dia bisa mensimulasikan eh, apapun. Jadi teman-teman bisa melakukan simulasi apapun atau dalam istilah lain, teman-teman mau coding apapun itu bisa secara teori di Solidity dan di atas Ethereum. Jadi termasuk AI, termasuk eh, simulasi yang kompleks, itu teman-teman bisa jalankan di jaringan Ethereum. Makanya sekarang ada istilah decentralized AI, yaitu AI yang dijalankan di atas jaringan blockchain. Nah, ini merupakan bidang yang sedang berkembang dan menarik untuk dipelajari juga.
Nah, jadi smart contract ini yang nanti teman-teman akan tulis dan konversi ke EVM, dia itu adalah eh, seperti kontrak biasa, kontrak di dunia nyata yang berisi janji-janji, dan juga logiknya kemudian kita digitalisasikan. Jadi makanya kenapa smart contract itu bisa dipakai di banyak industri seperti finance, healthcare. Karena di dalam healthcare, di dalam insurance, di dalam finance itu banyak sekali aturan-aturan. Misalkan kalau kita mau klaim asuransi, itu harus terjadi A, B, C, D. Nah, kita bisa program itu di dalam smart contract. Ketika terjadi A, B, C, D, kita akan dapat uang untuk cover biaya rumah sakit, misalkan seperti itu. Nah, kalau di Web2, eh, pihak asuransi bisa aja nggak mau bayar kita, walaupun kita memenuhi syarat tersebut. Karena kontrolnya itu di tangan mereka. Sedangkan kalau di Web3, karena kontrolnya itu tidak ada di satu pihak, tapi terdesentralisasi, potensi kecurangan itu bisa sangat dihindari dengan menggunakan teknologi Web3 atau blockchain ini. Jadi ini adalah salah satu keunggulan Web3 juga, keunggulan teknologi blockchain, di mana kita punya teknologi smart contract untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian smart contract itu juga banyak jenisnya, teman-teman. Ada ERC-20, ERC-721, dan ERC-155. Nah, yang kita akan belajar hari ini itu adalah ERC-20, yaitu fungible token. Jadi ini seperti token-token yang teman-teman ketahui lah. Misalkan token LACE atau meme coin. Nah, itu dia adalah semua fungible token. Nah, untuk standar lain seperti NFT dan multi-token standar tidak akan di-cover materi hari ini. Tapi itu kalau teman-teman ikut bootcamp-nya Pelita Bangsa, itu kita akan cover di dalam bootcamp-nya kita. Tapi kalau teman-teman mau belajar, itu bisa nanti eh, chat aja di grupnya Blog Dev, nanti teman-teman juga akan bisa bantu kasih referensi untuk belajar pemrograman NFT juga. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan. Apakah smart contract bisa disamakan dengan back-end? Eh, bukan smart contract-nya, tapi Ethereum node-nya itu bisa kurang lebih setara dengan back-end. Jadi smart contract itu lebih ke algoritma atau logiknya, sedangkan back-end-nya itu adalah Ethereum node-nya. Apa konsekuensi jika semakin banyak apps yang berjalan di jaringan IT? Apakah resource jaringan akan habis? Sebenarnya resource-nya nggak akan habis dalam artian karena kan di Ethereum itu ada konsep gas fee ya. Nah, ketika banyak yang menggunakan, gas fee-nya akan meningkat. Konsekuensinya itu aja. Makanya sekarang banyak sekali chain-chain L2, layer 2. L2 layer, mereka punya tujuan untuk mengatasi masalah scalability dari Ethereum ini. Gitu. Apakah setiap node menyimpan data yang sangat besar? Betul. Setiap node itu menyimpan data yang sangat besar. Saat ini, eh, jadi gini teman-teman, ada beberapa jenis node. Tapi saya nggak akan bahas detail. Intinya ada beberapa jenis node. Yang pertama itu archive node. Archive node itu kalau Ethereum sekarang setahu saya sekitar 5 sampai 10 tera. Oke? Sedangkan yang jenis kedua itu adalah light node. Nah, light node ini biasanya cuma nggak nyampe 1 tera. Nah, keuntungannya apa sih buat orang yang ngejalanin node? Intinya orang yang ngejalanin node itu mereka akan mendapatkan reward dari miningnya. Makanya ada insentifnya buat orang menjalankan node. Kalau misalkan nggak ada insentif, ya ngapain mereka ngejalanin node. Jadi yang ngejalanin node dapat insentif berupa gas fee yang kita bayarkan itu sebenarnya didistribusikan ke node-node tersebut.
Jadi itulah yang menyebabkan mengapa ekosistem blockchain itu sangat menarik karena setiap orang bisa berperan dan mendapatkan rewardnya masing-masing. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita akan ini overview dulu, membangun di Web3 itu kayak gimana sih flow-nya. Nah, flow pertama adalah menulis smart contract. Itu yang kita cover hari ini. Jadi ini adalah contoh kode dari smart contract. Nah, step kedua, kita akan mendeploy, kita akan compile dan deploy, lalu eh, compile dan deploy ini tuh dilakukan oleh compiler. Jadi hari ini kita akan pakai Remix, yaitu compilernya. Tapi teman-teman bisa pakai compiler compiler lain juga. Nah, kemudian kita bisa berinteraksi dengan smart contract-nya. Setelah kita tulis, kita deploy, kita bisa berinteraksi. Nah, interaksinya ini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi web tool seperti JavaScript, Python, dan bahasa pemrograman lainnya. Nah, makanya karena kita bisa berinteraksi antara web 2 dengan smart contract ini, inilah yang memunculkan teknologi web 3 tadi. Gitu. Jadi, pada intinya web 3 ini adalah web 2 yang berinteraksi dengan teknologi blockchain melalui smart contract. Sederhananya seperti itu. Nah, ini masuk front end. Oke, sekarang kita akan hands-on dulu. Kita akan masuk hands-on. Eh, Sebelum hands-on, teman-teman harus lakukan instalasi MetaMask. Nah, jadi saya akan kirim linknya di Zoom chat. Saya akan kasih waktu 1 sampai 2 menit buat teman-teman yang belum memiliki MetaMask untuk melakukan instalasi MetaMask-nya. Jadi, teman-teman ke bagian page ini, kemudian eh, teman-teman download sesuai browsernya. Biasanya dia udah auto detect nih. Udah auto detect, teman-teman tinggal klik install aja. Oke, buat teman-teman yang belum, silakan install MetaMask-nya terlebih dahulu. Saya kasih waktu sekitar 2 menit sambil saya ambil minum sebentar.
Ada pertanyaan nih. Bagaimana cara data antar setiap node bisa saling up to date? Eh, ya ini memang jadi teman-teman yang ngejalanin node itu memang ada syaratnya. Syaratnya itu eh, internet dan spesifikasi server yang digunakan itu memang harus bagus. Jadi biasanya itu spesifikasinya itu harus low latency supaya node-nya itu up to date. Karena node yang tidak up to date itu akan dapat rewardnya lebih kecil. Jadi itu ada penaltinya untuk node yang speknya kurang bagus, itu rewardnya akan lebih kecil. Apa syarat untuk menjadi bagian dari node? Kalau di Ethereum itu syaratnya itu teman-teman harus stacking, kalau nggak salah minimal berapa puluh ETH gitu. Jadi cukup tinggi biayanya kalau mau jadi node di Ethereum karena minimum requirement-nya cukup tinggi. Uh, apakah ada possibility ketika proses sebar itu ada salah satu node yang offline? Iya, betul. Kalau dia terjadi up to date lagi ya nanti dia bisa menjadi bagian dalam validator itu lagi. Itu sih. Jadi intinya kalau node kita konsisten tidak bagus itu rewardnya dikit. Jadi nanti itu akan menjadi insentif buat orang-orang untuk cari server yang bagus supaya supaya rewardnya juga bagus. Dari Sandi Trida, Ethereum sudah menjadi proof of stake, betul. Reward untuk validator dari mana? Untuk validator itu dari intinya kalau di POS itu dia dari gas fee-nya. Jadi gas fee yang di eh, gas fee yang dikeluarkan oleh orang-orang itu nanti akan didistribusikan ke node-node tersebut gitu. Intinya ada insentifnya karena kalau nggak ada insentifnya mereka nggak akan mau ngejalanin node tersebut gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah teman-teman setup MetaMask, nanti di bagian browsernya itu ada ini nih, ada eh, apa namanya ini kita bilangnya icon, icon MetaMask di browsernya. Saya akan pakai yang ini aja. Nah, di sini ada ininya nih ya, ada MetaMask-nya. Nah, teman-teman yang baru pertama kali install, itu nanti dia akan minta seperti ini, create new wallet. Nah, teman-teman ikutin aja. Diklik create new wallet-nya, lalu masukin password-nya, ini centang dan centangin juga. Kemudian setelah itu nanti ada keluar secret phrase-nya. Nah, secret phrase-nya ini itu nanti teman-teman perlu catat ya, perlu catat dan nanti konfirmasi setelah itu selesai. Gitu. Nah, recovery phrase ini sangat eh, penting. Jadi kalau teman-teman menyimpan asetnya sendiri itu ini harus dijaga dengan baik. Karena kalau misalkan seed phrase ini dicuri orang, aset teman-teman ini hilang gitu. Tapi karena kita hari ini untuk testing, itu nggak apa-apa. Makanya kalau bisa untuk testing dan untuk menyimpan aset itu menggunakan akun yang berbeda, jangan akun yang sama gitu. Oke, kalau di HP nggak bisa, karena kan kita hari ini mau deploy smart contract, itu harus menggunakan laptop. Kalau di HP belum bisa. Oke, mungkin boleh konfirmasi dari teman-teman apakah ada yang masih ada kendala.
Apakah ada kendala atau eh, jaringan nanti? Yang penting MetaMask-nya dulu aja. Yang penting MetaMask-nya dulu aja. Nanti kalau untuk jaringan kita bisa pilih. Oke, sip. Udah ya, aman. Oke, nah berikutnya, nah kita berikutnya akan tambahin jaringan baru. Jadi kita jaringan yang kita akan pakai adalah OP Sepolia Testnet. Jadi OP ini adalah Optimism sebenarnya. Nah, ini saya akan copy linknya ke dalam chat. Teman-teman silakan buka. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Teman-teman klik Add to MetaMask. Oke, Add to MetaMask. Diklik tombol ini, nanti pop-up-nya akan muncul. Pop-up-nya muncul itu klik tombol Approve. Klik tombol Approve, lalu tekan tombol Switch Network. Oke. Nah, nanti ini nih ya. Ini Next, Approve, lalu Switch Network. Nah, nanti ketika teman-teman sudah lakukan ini, kalau diklik lagi tombol icon MetaMask-nya, sekarang dia kalau teman-teman arahin kursor ke kiri atas itu udah ada ini tulisannya O nih, OP Sepolia Testnet. Jadi sekarang teman-teman ada di jaringan OP Sepolia Testnet. Nah, OP itu adalah optimism. Nah, kenapa sih kita pakai optimism? Karena optimism itu L2-nya Ethereum. Jadi teman-teman codingnya tetap pakai Solidity, teman-teman bisa deploy di Ethereum, bisa deploy di Base, bisa deploy di OP juga. Nah, itu enaknya kalau kita coding menggunakan Solidity. Nah, testnet itu apa? Testnet itu adalah jaringan tes, bukan jaringan utama dari OP. Kenapa kita pakai jaringan testnet? Karena kalau kita codingnya dan deploy-nya di jaringan mainnet atau di jaringan utama, itu biayanya lebih mahal. Teman-teman harus beli koin OP-nya itu atau koin Ethereum di OP-nya itu pakai duit real gitu. Nah, karena supaya kita deploy-nya gratis, kita bisa pakai testnet karena nanti kita bisa request koin it testnet dari faucet gitu. Dan semua aset yang ada di dalam testnet itu tidak ada nilainya. Jadi dia memang pure untuk development aja. Oke, nah berikutnya teman-teman perlu claim token testnet. Nah, ini saya akan kirim linknya lagi di chat. Nah, teman-teman dibuka linknya. Oh, sepertinya ada error. Oke, ada bisa nih ya. Nah, setelah teman-teman buka, eh, kita ini harus sign in dulu. Kita sign in, nah, kita sign in. Kebetulan saya udah ada ininya. Oke, teman-teman sign in dulu, silakan sign in. Nanti dia akan minta kode untuk verifikasi. Saya copy dulu. Nah, nanti setelah dia sign in, oke. Nah, berikutnya eh, teman-teman klik icon MetaMask-nya lagi, lalu
di bagian address ini, copy addressnya, copy to clipboard, lalu paste di sini. Oh, saya harus link GitHub. Oke, saya link GitHub dulu. Oke, nah saya paste addressnya di sini. Kemudian pastiin teman-teman pilihnya OP Sepolia. Oke, jadi kliknya OP Sepolia, lalu claim 0,05 ETH di OP Sepolia. Oke, silakan teman-teman klaim dulu. Ya, kita tungguin. Cara tambah Sepolianya tadi ada di sini. Udah klaim kok belum masuk. Eh, tunggu bentar. Ini saya udah masuk nih. Oke, sip. Kita tunggu sebentar lagi ya. Teman-teman yang mau ke WC atau mau ambil minum, dipersilakan dulu. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain selesai klaim dulu. Oke, sip. Mantap, udah landing. Kalau sudah login GitHub, nanti
pas paste kodenya di sini. Jadi setelah login GitHub, paste address-nya, lalu pilih yang OP Sepolia, lalu claim. Sip, sip. Teman-teman bisa klaim setiap 24 jam. Kalau butuh untuk development. Karena ya tokennya hanya bisa dipakai untuk development aja. Iya, harus agak nunggu emang. Yang penting eh, nanti kan dia ada claim sukses. Dari klaim sukses sampai landing itu mungkin sekitar 1 menitan. Yes, oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita lanjut.
Oke, kita lanjut. Iya, kan cuma bisa klaim sekali. Memang klaimnya cuma sekali. Oke, kita lanjut dulu. Nah, hari ini kita akan bikin smart contract yang sederhana. Teman-teman silakan buka dulu website ini, openzeppelin.com/kontrak. Ya, dituyulin juga percuma sih. Nggak ada value-nya juga. Karena nggak ada value-nya juga. Oke, teman-teman silakan buka linknya yang saya kasih. Hah, iya, kalau misalkan tadi bisa dituyulin ya enak juga ya, tapi sayang nggak ada value-nya. Kena Sibil. Iya, harus sign in pakai GitHub. Oke, nanti kalau teman-teman yang masih belum berhasil klaim nggak apa-apa. Eh, Nanti paling nggak bisa lihat di jaringan blockchain-nya aja smart contract-nya, tapi untuk sementara nggak apa-apa, bisa dicoba setelah ini. Kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, sekarang silakan buka website yang tadi saya kasih, yang openzeppelin.com-nya. Silakan dibuka. Nah, Open Zeppelin itu sebenarnya adalah library yang sangat sering digunakan ketika kita membuat smart contract. Tapi kebetulan dia bikin kayak wizard gini, tujuannya untuk kita bisa belajar dengan lebih mudah lah. Jadi tools ini itu mempermudah kita untuk belajar. Walaupun memang tools ini tidak cocok untuk digunakan untuk production. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini untuk production itu nggak cocok. Ini hanya untuk tools belajar aja. Oke, nah sekarang kita akan lihat dulu nih beberapa settings atau opsi yang ada di dalam ini. Nah, yang pertama, di sini ada nama token, simbolnya, dan premin. Nah, ini nanti teman-teman isi sesuai nama token yang mau dibuat, lalu simbolnya apa, lalu preminnya berapa. Nah, premin itu apa sih? Kalau teman-teman arahin kursornya ke simbol yang tanda tanya di sini, premin itu di sini disebut sebagai jumlah token yang mau dimin pertama kali oleh deployernya. Jadi, misalkan teman-teman masukin preminnya 1 juta. Nah, ketika teman-teman deploy, teman-teman langsung dapat token itu sebesar 1 juta. Gunanya untuk apa? Itu nanti bisa dipakai untuk misalkan distribusi ke community atau bahkan untuk airdrop lah. Jadi sebenarnya bikin airdrop itu nggak susah. Yang susah itu adalah mikirin use case-nya. Nah, kemudian
setiap smart contract itu bisa memiliki beberapa fitur. Nah, artinya ketika kita sudah deploy, apakah kita bisa minting koin lebih banyak untuk kontrak ini? Kemudian burnable, artinya pemilik kontrak bisa burn atau mendestroy token tersebut. Lalu kalau pauseable, itu artinya smart kontraknya bisa di pause. Tujuannya kalau misalkan lagi terjadi hacking atau terjadi exploit, supaya efek negatifnya tidak menjalar, kita bisa pause smart kontraknya dulu. Nah, kemudian banyak lagi masih opsi-opsi lainnya. Yang penting berikutnya adalah akses kontrol. Jadi akses kontrol itu eh, kita mau ngatur siapa yang bisa mengakses fungsi atau kontrak yang ada di dalam smart contract yang teman-teman buat ini. Nah, dia ada beberapa opsi. Yang pertama adalah ownable. Ownable itu artinya yang deploy kontrak atau yang punya smart contract itu memiliki akses penuh. Kemudian roles artinya kita bagi beberapa roles, lalu manage dan seterusnya. Nah, bentar, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kenapa Open Zeppelin kurang cocok untuk deployment? Oh, maksud saya adalah Open Zeppelin tools yang ini nih, yang wizard yang ada di page ini itu jangan dipakai untuk deployment. Tapi Open Zeppelin itu banyak dipakai. Jadi teman-teman jangan habis ngoding di sini langsung bikin koin, jangan. Ini cuman untuk tools belajar. Kalau mau bikin koin untuk di-deploy di production beneran, ya tentunya harus ada beberapa proses lah ya, termasuk security testing, lalu unit testing, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita coba bikin token pertama kita. Misalkan kita mau bikin token apa nih namanya? Misalkan kita bilangnya Trump, Trump token ya. Trump token. Nah, jangan Manta dong, Manta kan udah yang punya. Lalu simbolnya saya masukin Trump. Priminnya ini 10 juta ya. Artinya ketika deploy saya langsung punya 10 juta koin. Nah, saya pengen token saya ini koinnya bisa di burn dan bisa di mint. Nah, teman-teman perhatiin ya, ketika kita tekan tombol mintable, dia akan nambahin satu fungsi. Jadi kita bisa belajar nih bedanya yang biasa sama mintable itu apa. Nah, di sini kalau kita klik mintable, dia akan nambahin ini pertama, lalu dia akan nambahin ini. Nah, ini adalah fungsi yang menjelaskan bahwa pemilik kontrak ini itu bisa melakukan minting tokennya setelah kontraknya di-deploy. Lalu bisa pauseable, artinya kontrak ini bisa di-pause sewaktu-waktu. Nah, tentunya ketika production, teman-teman harus mikirin, kalau fitur pauseable ini nggak penting, jangan dinyalain. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap audit dan terhadap trust. Kalau misalkan smart contract itu bisa di-pause waktu-waktu, berarti kan nanti user-user ini akan bertanya-tanya, waduh, nanti kalau smart contract tiba-tiba di-pause, duit kita gimana? Nah, makanya lebih banyak di sini bukan berarti lebih bagus. Harus disesuaikan dengan use case-nya. Betul, kayak di freeze. Nah, kemudian eh, votes ini apa? Votes ini kalau misalkan teman-teman pengen bikin smart contract tersebut punya capability untuk voting, ya bisa punya capability untuk voting. Misalkan
teman-teman pengen bikin smart contract ini di mana pengguna bisa voting. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, berarti votingnya dinyalain. Tapi kalau misalkan kita nggak butuh, votingnya dimatiin aja. Nah, di sini min-able-nya saya centang, burn-able saya centang. Voting seperti konsensus, iya. Misalkan kalau tokennya ini gunanya untuk pemilihan umum ya, untuk election. Nah, kalau untuk election berarti kan ininya harus dinyalain. Karena nanti pengguna-pengguna bisa melakukan voting yang berdasarkan keputusan voting tersebut ada action yang diambil. Tapi karena kita cuma pengen bikin meme coin di sini, kita nggak perlu nyalain votingnya. Nah, kemudian upgradability di sini itu artinya kalau misalkan teman-teman punya rencana untuk melakukan upgrade token ini sewaktu-waktu. Nah, tentunya kalau upgrade token itu nggak bisa dilakukan dengan cara straightforward. Kenapa? Karena salah satu konsep penting di dalam blockchain adalah immutability, di mana data yang sudah di-write ke dalam blockchain itu tidak bisa diubah atau dimanipulasi. Jadi, ketika kita ingin membuat smart contract yang bisa di-upgrade, itu ada yang kita sebut sebagai proxy pattern. Nah, tentunya itu eh, materi yang lebih advance, gitu ya. Materi yang lebih advance. Jadi kita akan skip. Nah, untuk security contact ini optional. Ini kita bisa masukin kalau misalkan di smart contract kita ada masalah, orang tahu harus hubungin siapa. Nah, di sini saya akan masukin email saya aja di sini. Nah, kemudian license-nya ini kita biarin aja MIT. Oke? Nah, setelah kita konfigurasi, tahap berikutnya adalah kita mendeploy smart contract kita di Remix. Jadi, eh, saya akan buka Remix-nya. Nah, teman-teman silakan, ya terserah, bikin yang sama juga nggak apa-apa. Nah, silakan buka Remix-nya, dibuka Remix-nya. Nah, Remix itu adalah interface di mana kita nanti melakukan coding smart contract kita. Jadi kita akan deploy dan kita akan tulis dan deploy smart contract kita ini dari Remix ini. Nah, di sini kita di layar ini, teman-teman silakan klik yang ini nih, create new file di sebelah kiri atas, create new file. Nah, nanti dia minta namanya, saya bikin aja tram gitu ya, tram.sol. Lalu, step berikutnya adalah teman-teman copy to clipboard, lalu paste di sini. Saya copy manual aja. Copy, lalu paste di sini. Ini klik OK. Nah, setelah kita paste, berikutnya adalah kita compile. Nah, cara compile itu kita klik yang ada di bagian sebelah kiri ini. Kalau kita arahin kursornya ada bagian Solidity Compiler, lalu kita klik compile tram.sol. Nah, ini udah selesai compile. Oke, sampai di sini apakah ada kendala, teman-teman? Silakan boleh di chat.
versi kodenya nggak masalah, karena dia itu minimal aja di sini. Jadi itu nggak terlalu masalah. Ya, yang dikirim gambarnya tadi oh, sama Faisal itu udah oke. Iya, nanti ini kan di record, jadi bisa diikutin via recording nanti. Di LMS kita, compile itu dia harus, karena kan tadi kita tulisnya dalam Solidity, eh, Solidity itu kita mesti compile dulu supaya kita bisa deploy ke blockchain-nya. Password LMS itu defaultnya sama dengan email, jadi dicoba aja. Oke, nanti teman-teman yang ketinggalan bisa nonton recordingnya ya. Nah, kemudian setelah kita compile, kita ke bagian bawahnya, ke bagian ini nih yang deploy and run transaction, diklik. Setelah diklik, di bagian environment ini pilih injected provider. Nah, nanti setelah kita pilih injected provider, eh, ini benar gak? Ntar tadi ETH saya ada di mana ya? Oh, saya mesti pilih OP Sepolia dulu. Nah, seperti ini. Injected provider, saya pilih next, next. Nanti eh, kontak di Discord aja untuk ya udah dijawab oleh Bang Rod. Thank you Bang Rod. Nah, nanti setelah itu, setelah kita connect, ini kan udah muncul nih ya, kita punya saldo 0,05 Ether. Kemudian setelah itu, teman-teman copy Ethereum address-nya lagi, copy dulu, lalu paste di bagian address initial owner di sini. Nah, ini detailnya. Pilih injected provider, lalu ikutin step-nya seperti ini. Compile-nya bentar kok, dia cuma diklik aja sekali. Yang penting nanti setelah dikompil dia ada tanda centang hijau di sini. Compilation successful.
Harusnya nggak lama. Coba di refresh aja kalau lama. Berarti ada yang nyangkut. Yes, habis isi owner, langsung deploy. Nah, dia deploy, nanti ada MetaMask-nya, pop-up-nya, langsung klik confirm. Nah, nanti setelah klik confirm, nah, di bagian kanan bawah ini ada kotak kecil. Di sini udah lihat nih, ada tanda centang, terus blok ini, Trump token sudah berhasil di-deploy. Nah, kalau kita klik, di sini ada detailnya. Detail dari kontrak yang kita deploy tadi. Nah, sekarang kita akan cek dulu di Blockchain Explorer. Saya akan taruh OP Sepolia Block Explorer. Nah, sekarang teman-teman silakan buka Block Explorer-nya. Nah, setelah kebuka Block Explorer-nya, ini kontrak address-nya di copy aja. Terserah teman-teman mau copy yang mana, tapi copy kontrak address aja. Lalu di paste ke Block Explorer-nya. Nah, dan Tarah sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat token baru yang tadi namanya Trump token, kodenya Trump, maksimum supply-nya 10 juta, dan kalau teman-teman ikutin sesinya dari awal, teman-teman tahu nih, ini adalah transaksi eh, minting koin dan 10 juta Trump token ini itu dikirim ke address saya. Nah, sekarang eh, di dalam address saya ini saya udah punya token baru namanya Trump token. Nah, cara munculin di MetaMask gimana? Cara munculin di MetaMask, kita akan import token, lalu kita copy kontrak address-nya, copy kontrak address-nya. Nah, dia udah otomatis ngedetect, next, import. Nah, sekarang saya udah bisa ngeliat nih token saya di MetaMask saya gitu. Dan saya udah bisa kirim token Tram ini ke address manapun. Terserah, saya mau kirim ke address eh, teman-teman kah atau address saya yang lain gitu. Itu bisa aja. Token yang dibuat bisa diperjualbelikan di DEX? Bisa sekali. Bisa banget. Pertanyaan berikutnya siapa yang mau beli? Gitu aja. Mantap. Ditunggu airdropnya ya, Bang Faisal. ETH yang sudah diklaim apakah hangus? Enggak dong. Tetap. Tapi kan Ethereum-nya itu tidak ada value-nya ya. Jadi akumulasi pun juga nggak terlalu ada gunanya juga gitu. Karena cuma untuk testing-testing doang. Oke, nah jadi selamat teman-teman sudah berhasil membuat smart contract dan tokennya sendiri. Nanti eh, di next week itu kita akan next week itu kita akan belajar ini cara mengintegrasikan token yang barusan kita buat dengan front end. Nanti tujuannya kayak apa? Misalkan teman-teman pengen bikin satu website di mana orang-orang bisa claim token. Jadi kalau saya sign in pakai MetaMask, saya claim token, saya dapat nih token teman-teman ke wallet saya.
Atau nanti kita bisa bikin aplikasi-aplikasi sederhana lainnya. Nah, itu ada di minggu depan. Jadi make sure teman-teman itu hadir di minggu depan karena kita akan lanjutin materi kita hari ini. Kalau hari ini kan kita fokus di smart contract-nya aja, minggu depan kita akan bikin front end-nya gitu. Oke, apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan, kita masih ada sedikit waktu lagi. Saya tunggu sekitar beberapa menit. Kalau ada pertanyaan, boleh kirim di chat. Upgradability sama kayak fork, enggak juga sih. Dia bahasa itunya tuh proxy pattern. Itu upgradability. PPT di-share di LMS, jadi make sure LMS-nya itu bisa diakses. Dijadiin token berharga ya pada intinya token itu melambangkan apa? Kalau token itu ada value-nya ya bernilai. Model bisnis di blockchain apakah model startup? Waduh, ya itu sih model bisnis sama aja ya kayak model bisnis biasa. Ada startup, ada DAO, community base. Eh, Kalau liquidity itu ya karena pada intinya ketika kita jual token kita di DEX, itu belum ada aktivitas market sama sekali. Nah, biasanya supaya ada liquidity, diadakanlah program-program, misalkan farming, liquidity pool, atau airdrop, ada juga market maker. Nah, itu metode-metode supaya liquidity itu ada di dalam DEX. Untuk lingkungan production tools, apa saja yang perlu ada? Sebenarnya sih simpel aja. Teman-teman, eh, kalau di production itu, pada intinya di production itu harus melewati fase testing. Nah, untuk fase testing, kita itu biasanya pakai Travel atau hard hat. Jadi, Travel hard hat ini adalah tools yang sering dipakai ketika kita mau deploy ke production, supaya kita bisa melakukan testing dulu, gitu. Contoh use case yang ada pause-nya, biasanya ini untuk private sih, pertanyaan dari Henrik. Jadi ini biasanya untuk case private use case. Misalkan ada use case di mana kita perlu pause dalam waktu periode tertentu, atau kita pause ketika hari libur, kita pause ketika eh, weekend. Nah, itu bisa use case seperti itu. Waduh, kalau kita berbicara real real use case blockchain sih banyak ya. Tapi memang yang paling umum itu sekarang cuman sekedar token-token meme yang populer. Tapi kalau use case benerannya mah udah dipakai di beberapa industri gitu. Kebalikannya, kalau tokenisasi properti nanti harga tokennya mengikuti properti. Ini ada contohnya, saya lupa. Nah, ini teman-teman buka aja nih rwa.xyz. Jadi ini adalah detail-detail mengenai real world asset yang ditokenisasi di dalam jaringan blockchain. Nah, itu dipelajari aja. Ini menarik sekali. Ini contohnya nih ya. Di sini US Treasury, bonds, dan cash itu sudah ditokenisasi dan diperjualkan. Jadi kita bisa beli aset-aset ini di jaringan blockchain nih dengan inovasi dari RWA ini.
token dipakai scam ya banyak sekali. Justru itu salah satu problem di blockchain Web3 saat ini tuh ya siapapun bisa bikin token. Jadi gini, William, yang namanya blockchain itu ada private blockchain, public blockchain. Bentar, saya ada modulnya masalah. Udah nggak ya? Eh, ini untuk menjawab pertanyaan William. Nah, jadi di blockchain itu ada yang kita sebut sebagai public blockchain, ada private blockchain, konsorsium blockchain, atau hybrid blockchain. Nah, di perusahaan-perusahaan itu, mereka kadang tidak menggunakan public blockchain, tapi mereka menggunakan antara hybrid atau private, di mana node-nya itu dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Misalkan nih, saya punya satu konglomerasi, di mana saya punya 100 anak perusahaan, contoh. Nah, masing-masing anak perusahaan itu menjalankan satu node. Jadi nanti datanya itu diolah oleh 100 perusahaan ini aja. Nah, itu yang kita sebut sebagai private atau konsorsium blockchain. Jadi blockchain itu bukan hanya soal publik atau eh, soal publik doang, tapi ada juga yang private blockchain. Nah, contoh private blockchain itu apa? Di sini ada Hyperledger, lalu ada Ripple. Nah, ini adalah private blockchain gitu. Ethereum pun juga ada untuk versi enterprise-nya. Itu memang dia sistemnya private. Jadi hanya dipakai oleh beberapa pihak tertentu aja, bukan untuk publik. Bedanya publik sama private, keamanan nih, keamanan tentu ada bedanya ya. Kedepannya blockchain seberpengaruh itu kak? Iya, sangat berpengaruh kok. Ya mungkin beberapa orang butuh diyakinkan, tapi sebenarnya akan sangat berpengaruh. Jadi tinggal tergantung teman-teman mau tunggu sampai blockchain itu berpengaruhnya kelihatan baru belajar, atau belajar dari sekarang jadi pionir, terserah. Yes, betul. Itu semua akan dibahas di bootcamp-nya eh, Pelita Bangsa. Jadi teman-teman yang ikut cohort-nya Pelita Bangsa nanti akan belajar ini semua secara detail. Termasuk kayak misalkan kita ngebahas tentang on-chain governance, jenis-jenis voting, legal, dan lain-lain. Itu semua ada di bootcamp. Oke, mungkin sampai di sini aja materi kita hari ini. Mungkin teman-teman boleh on cam dulu. Kita absen, kita take picture untuk absensinya. Tapi nanti ini semua akan di-share, PPT dan videonya akan di-share. Itu teman-teman nanti bisa cari materinya juga. Jadi teman-teman tetap bisa belajar dengan cari referensi di internet juga ya.
Jadi nggak mesti terpaku sama satu sumber juga. Oke, saya ambil fotonya dulu. Satu, dua, tiga. Oke, thank you teman-teman sudah join kelas kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan, boleh feel free tanya di Discord-nya atau di grup Telegram-nya blogdev.id. Oke, dari Bang Ron mungkin ada kata-kata penutup Bang Ron? Atau udah cabut nih? Aman, masih ada. Foto bareng udah? Udah dong. Udah di screenshot? Sudah, sudah. Oke, kalau gitu. Berarti besok minggu depan ya, kelas Minggu terakhir depan. kita. Nanti ditunggu lagi info-info update-nya buat our next kelas ya. Ya. Gitu. Aku lagi nggak bisa buka camp today. Aman. Oke, kalau gitu. Thank you Thank you semuanya. semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bapak. Thank Selamat you. malam. Thank you, Bang Ron.